Halo teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Ini kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi teman-teman. Ini progres hari ini kita akan melakukan pemupukan yang ketiga. Jadi teman-teman yang sudah menyimak video kita, di kebun ini sudah dilakukan 2 kali pemupukan pupuk generatif ya. Dan kita akan lakukan pupuk pembuahan yang ketiga untuk hari ini. Ini untuk lantai wet mat-nya sudah kita buka ya, seperti ini kondisinya. Sudah kita buka dan kita pemupukannya hari ini seperti yang sebelumnya akan menggunakan sistem tabur karena ini tanahnya masih basah ya, karena di sini hujan terus-menerus. Jadi tanah di sini lembab, nggak bisa kering. Jadi untuk pemupukannya kita melakukan sistem tabur. Nah ini untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ada akar-akar ya. Jadi udah akarnya pada keluar seperti ini. Jadi kemarin teman-teman ada yang bertanya gimana biar akarnya keluar seperti ini. Ini akar-akarnya ya. Ini juga akar-akar seperti ini. Jadi ada yang japri saya bertanya gimana akar-akar ini bisa sehat dan keluar seperti ini. Jawabannya adalah kita sering melakukan pemupukan dengan kompos organik, pupuk kandang dan daun-daunan busuk ya teman-teman. Jadi ini daun-daun seperti ini ya. Jadi ketika ada daun-daun seperti ini, ada pupuk kandang di sini, mikrobanya itu berkembang biak ya di sini ya. Mikrobanya ini akar-akar ya. Kelihatan ya akar-akar putih ini, nanti kalau kita tabur pupuk di sini dia akan langsung makan ya. Ini juga akar-akar nih. Jadi kita melakukan pupuk organik dan kimianya berimbang. Jadi organik sangat penting sekali untuk pertumbuhan mikroba dan kesuburan media tanam untuk akarnya biar bisa sehat. Terus kita tutup wet mat, jadi kondisinya lembab, maka untuk pupuk kompos itu dia akan terfermentasi alami ya, dan jadi untuk makanan pohon. Makanya medianya jadi gembur, akarnya jadi naik. Jadi seperti itu ya, kenapa kok akar-akarnya bisa sehat dan bermunculan ke atas. Nah, untuk pemupukan menggunakan apa? Kita menggunakan seperti yang biasanya teman-teman ya. Kita menggunakan MKP dan NPK grower seperti ini, dan kita padukan jadi satu, kita taburkan. Untuk teman-teman yang belum tahu cara ngoplosnya, saya cantumkan di deskripsi ya, video pemupukan pertama cara mengoplos untuk pupuk ini. Oke, langsung aja kita akan lakukan proses pemupukannya. Teman-teman, langsung kita taburkan ya pupuk-pupuknya ya. Jadi di area tanaman langsung kita taburkan. Ini kondisi tanamannya. Jadi ini semua nanti dipupuk satu persatu ya, semuanya biar kebagian makan semua. Ini semuanya kita pupuk teman-teman. Terus langkah selanjutnya tinggal siram aja seperti biasanya. Jadi simpel sekali ya, praktis ya. Jadi nggak perlu, kalau dalam jumlah banyak mungkin kalau kita kocor itu membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau kita tabur proses pemupukannya akan lebih cepat. Ini ranting-rantingnya sudah kelihatan terbentuk semua, sudah menyenangkan sekali dilihat. Ini ranting-rantingnya semua, jadi sudah tertata rapi. Ini sambil kita jalan sambil pengecekan pohon, dan ini kita menemukan pohon yang terserang hama ya teman-teman ya. Seperti ini kena hama trip ya. Jadi teman-teman terutama pemula yang belum tahu, kondisi daun mengkerut seperti ini indikasi terkena hama trip. Dan hama trip itu dia kasat mata ya, jadi kecil sekali. Makanya ketika nanti kita amati dia nggak terlihat. Tapi efeknya ini sangat luar biasa, merusak ya. Pertama, dari daunnya seperti ini dia akan mengkerut dan rusak, tentu saja akan mengganggu proses fotosintesis. Dan lebih parah lagi jika kita tidak segera lakukan
penyemprotan atau perawatan, dia nanti ketika bunga anggur keluar, ketika pruning, dia akan merusak buah anggur dan buahnya menjadi burik, dan itu adalah hama trip. Jadi ini mumpung kita pas pemupukan dan kita menemukan indikasi ada daun-daun yang terserang hama, kita akan semprot biar tidak mengganggu untuk proses fotosintesis daun ini, mengganggu pertumbuhan daun, dan nanti ketika kita pruning biar buahnya tetap tidak terganggu hama. Nanti penyemprotannya pakai nih ya teman-teman ya, kita pakai Demolish. Ini bukan endorse, tapi ini yang biasa kita pakai dan bagus ya. Bagus itu dalam arti kita pakai sekali atau 2 kali aja hamanya udah hilang. Teman-teman, untuk penyemprotan ini biar lebih efisien nanti bisa ditambahkan pupuk semprot daun ya. Misalnya kita tambahkan MKP di tabung semprotnya untuk penyemprotan, jadi biar sekalian generatifnya masuk lewat daun, jadi bisa dicampurkan ke dalam obat semprotnya untuk trip, tapi juga bisa untuk sekalian pemupukan di daun, jadi bisa double fungsi ya. Ini ranting-rantingnya ya teman-teman, ada ribuan ranting tersier ya. Nanti insya Allah buahnya bisa banyak banget ini, karena ranting tersiernya udah tertata dengan bagus dan sudah dipupuk juga, jadi pembuahannya insya Allah bisa maksimal. Semoga aja nanti bisa lebih banyak dari panen kemarin, dan untuk wisata petik buahnya lebih meriah lagi. Nah teman-teman, untuk langkah terakhirnya tinggal kita siram ya. Ini bekas yang kita siram basah, jadi tadi kita pupuk di sini. Ketika disiram itu pupuk-pupuk sudah meresap ke dalam tanah ya, dan siap dikonsumsi akar. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak kompos-kompos seperti ini. Kompos-kompos daun itu bagus sekali ya ternyata ya. Tanahnya itu jadi gembur sekali dan sangat bagus untuk perkembangan pohon anggur di sini. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini dalam waktu beberapa minggu ke depan di sini akan kita pruning, dan dalam waktu beberapa bulan ke depan di sini akan panen banyak ya teman-teman. Nanti yang ingin berkunjung ke sini bisa main ke sini nanti pas panen, dan kita akan infokan jadwal panennya nanti via YouTube ini. Teman-teman yang ingin buat kebun anggur juga, yang terutama pemula, kalau mau skala besar nanti bisa kita dampingin dari Jogja Anggur. Mau dibikinkan kebunnya sampai panen tuh juga bisa ya. Kita sudah mempunyai tim untuk perawatan anggur, jadi bisa untuk mendampingi teman-teman di seluruh Indonesia. Nah ini untuk langkah berikutnya kita semprot ya teman-teman ya. Jadi yang pasti untuk hama trip tadi ini seperti ini daunnya ya. Ini kena hama trip, ini kita basmi dengan Demolish tadi. Terus sekalian kita tambah pupuk MKP, jadi biar pohon anggur makan dari atas dan bawah. Jadi pastikan hama-hama yang mengganggu tanaman anggur itu kita bersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Ini teman-teman udah mau selesai ya. Ini kita tutup bedpadnya lagi, dan pohon-pohon di sini sudah makan kenyang ini ya. Jadi ibaratnya udah kita kasih asupan nutrisi agar kelak pembuahannya bisa maksimal. Ini untuk progresnya 1 minggu ke depan kita pupuk pembuahan keempat. Setelah itu kita selang waktu 1 atau 2 minggu, setelah itu baru pruning. Jadi untuk pruningnya sekitar 2 atau 3 minggu dari hari ini. Nanti kita akan buat video juga pas pruningnya ya. Untuk pembuahan di sini, jadi udah kelihatan maksimal pohonnya. Semoga aja nanti bisa berbuah lebat. Ini kondisi untuk semuanya teman-teman, sudah menyenangkan sekali dilihat. Oke, itu dulu teman-teman untuk pemupukan kali ini. Kita akan lanjut untuk minggu depan. Tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.